banyak memberikan kemanfaatan buat kita semua insya Allah. Kemudian senantiasa salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kepada juga para tabi'in dan sahabatnya. Semoga semua yang hadir pagi ini melalui mimbar virtual ini menjadi bagian dari penerus Islam dan mendapatkan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini kita memulai kembali kegiatan dari LDK RSUD Cipayung, pengajian rutin bulanan. Insya Allah dengan kondisi pandemi ini tidak mengurangi rasa rasa keinginan besar kita untuk terus menguatkan hubungan silaturahim dan menguatkan terus peningkatan keilmuan Islam kita, ya, dengan berbagai cara bisa kita lakukan, dan ini menambah rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, hari ini terima kasih sekali telah bergabung dengan LDK RSUD Cipayung beberapa institusi di luar kita gitu ya, yang saat ini sudah bergabung. Terima kasih sekali dari Puskesmas Kecamatan Makassar, Dr. Anang, terima kasih. Kemudian dari Puskesmas Kecamatan Cipayung, Dr. Gigi Rini Muharni. Kemudian dari ada yang dari RSPAD Gatot Subroto, terima kasih telah bergabung. Kemudian ya, kemudian teman-teman Ibu Ati Nirwana Wati, terima kasih teman-teman. Semoga kesempatan yang kami buka LDK Cipayung ini bisa menambah kemanfaatan. Mengenai tema hari ini, saya tertarik sekali karena saya mengutip sedikit gitu ya. Pernah ada seorang ustadz yang menyampaikan seperti ini. Teman-teman Iwat Filah, tolong dipilih, mau menjadi insan yang mengejar rezeki atau dikejar rezeki. Mendapat pertanyaan seperti itu menjadi pengingat saya pribadi, ya, menjadi pengingat kita semua. Ternyata terjawab di dalam tema pengajian kita pagi ini, ya. Tema pengajian kita hari ini sudah jelas sekali ketika diingatkan kalau rezeki itu sudah ada jalannya, terus kita harus bagaimana? Ya. Semoga hari ini melalui sela-sela waktu kita menjalankan kegiatan pekerjaan kita, insya Allah diniatkan menjadi bagian dari ibadah. Kemudian kita juga meniatkan diri hadir dalam majelis taklim ini, majelis penuh dengan ilmu dan keberkahan. Semoga menjadi tausiah buat saya sendiri dan teman-teman semua bahwa rezeki itu memang sudah ada jalannya dan kita akan memilih yang mana, gitu ya, akan memilih yang mana. Semoga berjalan lancar dan terima kasih kepada Ustadz yang hari ini sudah bersedia mendampingi LDK Cipayung untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Itu saja Mas Rosian. Kepada teman-teman yang di luar RSUD Cipayung, alhamdulillah terima kasih, syukron, semoga Allah memberikan tambahan hubungan tali silaturahim kita, dan rutin kajian LDKA nanti akan kita sampaikan linknya supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan ilmu kemanfaatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Rosian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Direktur.
Baik, sebentar lagi Ustadz kita akan join untuk di Zoom meeting pagi hari ini. Mungkin dari teman-teman atau peserta Zoom ini bisa disiapkan untuk catatannya ataupun pertanyaannya nanti yang akan disampaikan, karena insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan ada sesi pembahasan mengenai materi hari ini, kemudian nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab. Insya Allah nanti tanya jawabnya mungkin bisa disampaikan melalui langsung dengan mengaktifkan mikrofon yang ada di fitur Zoom ya, atau bisa menggunakan fitur chat yang ada di Zoom. Seperti itu. Apabila ada kendala, mungkin nanti yang bisa ingin ditanyakan itu bisa melalui grup ya, grup yang keluarga Muslim RSUD Cipayung, ataupun bisa menjapri saya. Seperti itu. Nah, di sini sebentar lagi akan masuk ustadznya. Mungkin lebih baiknya teman-teman bisa dibuka kamera on-nya agar bisa lebih interaksi. Ditunggu sebentar ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Timar sudah bergabung di acara kajian kami dari RSUD Cipayung. Di sini kami dari beberapa teman-teman RSUD Cipayung dan dihadiri juga dari teman-teman kita dari instansi lain seperti Puskesmas Kecamatan Cipayung dan Ciracas dan yang lainnya sudah bisa ikut bergabung dalam kajian yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Timar. Mungkin bisa langsung dimulai ya Ustaz untuk kajian. Siap, insya Allah. Saya izin mungkin bisa dijadikan co-host, Mas, kalau mungkin. Ada pilihannya nggak ya? Baik, Ustaz. Sudah bisa share mungkin kalau ada materi yang bisa. Oh iya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man dabi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutahu jalala kidatan islamiyatan asasan fikrati wa ahkama syar'iyatan mikiasan ya'malih wa mastarani hakami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang memberikan rezeki kepada kita berupa waktu luang dan waktu sehat yang bisa kita manfaatkan bersama untuk mengkaji ilmu Islam, di mana Rasulullah katakan dua rezeki ini adalah sesuatu yang nikmat yang paling sering manusia lupakan. Yang pertama tadi waktu sehat, yang kedua waktu luang. Alhamdulillah keduanya hari ini bisa kita maksimalkan untuk mengkaji ilmu bersama-sama. Sebelumnya saya terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung dan staf-stafnya, serta kemudian beberapa rumah sakit yang lain mungkin ketika hadir ada di sini. Terima kasih atas kesempatan dakwahnya, dan hari ini insya Allah kita akan membahas tema tentang rizki, teman-teman sekalian. Untuk itu saya minta waktu sekitar 45 menit mungkin untuk menyampaikan materi. Silakan posisinya diperbaiki dulu. Kalau ada yang belum ambil air wudhu bisa ambil air wudhu. Yang mungkin ada dalam posisi yang kurang nyaman mungkin bisa dibuat nyaman, ada catatan mungkin bisa diambil, dan seterusnya.
Hari ini teman-teman sekalian kita ingin cerita tentang rezeki, bab yang sangat penting di dalam pembahasan Islam, turunan dari materi yang masuk dalam bab akidah sebetulnya. Karena rezeki ini adalah sesuatu yang perlu juga kita imani kedudukannya, posisinya, sehingga kita tidak salah terka. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting teman-teman? Karena kita bisa bayangkan bahwa satu hari hidup kita yang 24 jam itu 8 jam rata-rata habis untuk ngobrolin rezeki atau untuk nyari rezeki. Sepertiga umur kita itu habis untuk rezeki. Nah, maka kalau sepertiga umur kita habis untuk rezeki, dan ternyata persepsi kita salah terkait rezeki, kan sayang banget. Berarti sepertiga hidup kita bisa sia-sia. Ya, itulah kenapa kita mau ngebahas tentang rezeki. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa, kita mohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan kita berharap dari materi yang disampaikan tidak hanya kita faham, tetapi Allah jadikan kita mampu untuk menerapkannya. Nah, berdoa dipersilakan. Tafadhal. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ibu bapak yang dirahmati Allah, kita mau berangkat cerita dari sebuah komik. Nah, jadi ceritanya saya nemu komik menarik nih Bu. Pak, di internet ada komik cerita tentang wartawan lagi wawancarai seorang monk atau biksu lah ya. Nah, jadi ceritanya begini. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, apakah teman-teman dengar background dari tampilan yang ada di depan? Kedengaran atau enggak kira-kira? Boleh jawab lewat chat. Sekalian ngetes audio. Apakah teman-teman dengar backsoundnya? Ada yang bisa respon? Sudah? Alhamdulillah. Kedengaran kecil? Iya, memang sengaja dibikin kecil biar suara saya lebih tetap terdengar ya. Oke, saya ngetes audio saja. Baik, bismillah. Jadi ceritanya gini teman-teman. Ada seorang wartawan nanya sama seorang biksu. Dia tanya, "Your Holiness, yang mulia, what surprises you most about humanity?" Apa yang paling bikin kamu heran sama manusia? Nah, terus si biksu ini bilang, laki-laki, cowok. Lah kenapa? Because he sacrifices his health in order to make money. Karena dia habiskan hidup dia untuk cari duit. Sampai bahkan lembur-lemburan, sakit-sakitan, itu untuk cari uang. Dan lucu menariknya, nanti setelah uang didapat, ternyata uang itu cuma habis untuk ngembaliin kesehatannya. Then he sacrifices money to recuperate his health. Pernah ngeliat ada orang model begini? Nah, setiap kali saya tanya begini, teman-teman bisa respon di chat ya. Orang yang kemudian habis-habisan untuk dunia, tetapi sebetulnya gara-gara nyari dunia dia sakit, uangnya malah habis untuk itu aja sebetulnya. Jadi bakbuk atau impas sebetulnya. Dan efek buruknya adalah akhirnya orang ini menjadi sangat khawatir akan masa depan. And then he is so anxious about the future. Dia sangat khawatirkan masa depan. That he doesn't enjoy the present. Tapi dia nggak pernah kemudian bahagia dengan hari ini. Anaknya cuma minta ditemenin main basket, tapi bapaknya nggak mau nemenin. Bapaknya bilang, "Nak, kalau bapak nemenin kamu mainan, nanti bapak nggak bisa kerja. Kalau bapak nggak bisa kerja, bapak nggak bisa punya uang. Kalau bapak nggak bisa punya uang, kamu nggak bisa sekolah. Nanti kalau kamu nggak bisa sekolah, kamu nggak punya ijazah. Kalau kamu nggak punya ijazah, kamu nggak bisa kerja. Nanti kalau kamu nggak bisa kerja, kamu nggak punya uang." Jadi UUD teman-teman, ujung-ujungnya duit. Nah, yang lebih menarik lagi adalah the result, hasilnya, being that he doesn't live in the present or the future. Orang ini akhirnya kayak orang yang gak pernah hidup di zaman sekarang dan masa yang akan datang. Kenapa? Karena hari ini dia tidak nikmati, masa depan bukan hal yang juga dia sudah datangi. Jadi orang ini kayak zombie teman-teman. Ini ceritanya flashback ya. He live as if he is never going to die. Orang ini kayak hidup yang gak bakal pernah mati. And then kelak, and then he dies having never really lived. Akhirnya dia kelak meninggal, itu kayak orang gak pernah hidup. Nah, tentu kita gak mau hidup kayak orang ini. Orang yang akhirnya tertipu dengan dunia, sementara dia habiskan seluruh hidupnya untuk mencari dunia, dan seketika atas waktu yang dia gak pernah tahu kapan, dunia harus dia tinggalkan. Nah, tentu kita gak mau hidup kayak dia. Maka hari ini
kita mempelajari rezeki agar kita tidak hidup semacam dia, karena banyak sekali orang yang hidup semacam dia. Orang-orang yang hidup semacam apa? Lewat analogi yang ingin saya sampaikan, orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang hidup dalam sangkar. Maksudnya bagaimana? Iya, kalau teman-teman lihat depan, ini ada sangkar burung, tapi isinya bukan burung, tapi gedung. Nah, di dalam gedung itu banyak orangnya. Orang-orang di dalam gedung itu tahu banget kalau bahagia itu ada di luar sangkar. Tapi lucunya mereka nggak berani keluar sangkar. Mereka tetap ada di dalam sangkar. Padahal mereka tahu bahagia itu adalah keluar daripada sangkar. Nah, setelah kemudian dipelajari, ternyata kenapa mereka nggak mau pergi dari luar sangkar adalah karena ternyata sangkarnya itu adalah mereka sendiri yang bikin. Saya ulangin ya. Ini ceritanya agak miris sebetulnya. Jadi teman-teman ngelihat banyak sekali manusia zaman sekarang yang tahu kalau bahagia itu kalau tidak terkekang. Tetapi dia memilih untuk hidup terkekang. Lah kenapa? Karena ternyata kekangnya dia bikin sendiri. Ini gimana coba? Sama kayak ada kuda. Misalkan, dia tahu bahwa hidup itu lebih enak tanpa pelana. Gitu kan ya. Tapi dia tetap pakai pelana. Nah, cuma kalau kuda kan pelananya dipakein sama yang punya kuda. Nah, ini lucunya pelananya dipakai sendiri sama si kuda itu. Jadi banyak sekali orang di dunia ini yang memenjarakan diri mereka sendiri. Padahal mereka tahu kebahagiaan ada di luar penjara. Nah, apakah penjara-penjara itu? Apakah jeruji-jerujinya? Maka jeruji penjara itu adalah persepsi pemikiran atas apa yang dia yakini terkait rezeki. Contoh, ada orang zaman sekarang, mungkin teman-teman juga kenal, yang pahamnya kalau aku nggak sekolah, aku nggak punya ijazah, maka aku akan susah nyari kerja dan aku nggak bisa punya uang. Kalau aku nggak punya uang, berarti aku nggak bisa makan. Kalau aku nggak bisa makan, aku sengsara. Apakah itu betul? Apakah kemudian orang yang kemudian bisa makan hanya orang yang punya ijazah? Kan enggak. Tapi orang memaksakan diri, aku harus punya ijazah. Sehingga kalau dia putus sekolah, dia habis. Kemudian dia stres banget gara-gara itu. Karena dia tahu dia sudah nggak bakal hidup mapan lagi. Padahal faktanya nggak demikian. Faktanya bahkan kalau dikumpulkan, lebih banyak pemilik perusahaan. Sebentar. Oke, maaf. Saya baru dapat info kalau komplek saya mau giliran mati lampu. Nanti kalau misalkan mati lampu beneran, saya mungkin akan off sebentar, terus nanti saya akan masuk lagi lewat laptop ya. Jadi nggak apa-apa, ini kita terusin aja dulu. Baik, bismillah. Jadi orang-orang yang terpenjara dengan rezeki itu adalah mereka yang punya persepsi salah tentang rezeki. Contohnya bagaimana? Nah, mari kita coba bahas lewat beberapa pertanyaan berikut ini. Silakan teman-teman, Bapak Ibu, silakan tangannya di keyboard, entah itu di handphone ataupun di laptop boleh. Silakan tangannya di keyboard, jawab pertanyaan saya berikut ini. Siap ya? Jawab dengan cepat. Pertanyaan pertama. Menurut Bapak dan Ibu, apakah rezeki sudah dijamin? Nah, silakan dijawab. Sudah. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan kedua. Siap-siap. Siapa yang menjamin? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Taib, good. Pertanyaan ketiga. Allah mungkin nggak bohong? Nggak mungkin. Pertanyaan berikutnya. Berarti kalau Allah nggak mungkin bohong, yang dijaminkan tadi pasti dikasih atau nggak? Pasti. Oke. Jadi ada Allah yang menjamin rezeki kita dan dia berjanji, dan karena dia tidak mungkin bohong, apa yang dijaminkan pasti dikasih. Pertanyaan terakhir. Apakah sudah tenang perkara rezeki? Sudah? Alhamdulillah. Sudah. Yakin? Sudah nggak deg-degan lagi? Besok mau apa? Besok bisa ini atau enggak? Yakin? Alhamdulillah.
Sebetulnya alhamdulillah itu bukan jawaban ya. Karena jawabannya ya atau tidak gitu, yakin atau belum. Kalau alhamdulillah itu masih terselubung di dalamnya itu alhamdulillah yakin atau alhamdulillah belum. Nah, itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas banyak orang di luar sana, alhamdulillah kalau Bapak Ibu sudah yakin. Tapi banyak orang di luar sana yang paham kalau rezeki itu minallah, rezeki itu dari Allah. Tapi dia nggak yakin kalau misalkan besok bisa makan atau enggak. Tapi dia nggak yakin kalau akhir bulan dia bakal punya rumah atau rumahnya disita. Tapi dia nggak yakin kalau hutangnya bisa lunas atau enggak. Padahal dia yakin banget rezeki itu dari Allah. Nah, kenapa hal ini terjadi? Kenapa banyak orang yang kemudian masih was-was padahal yang menjamin rezeki adalah Allah yang tidak mungkin berdusta kepada kita. Ya kan? Wong kalau kita asuransi saja, saya nggak ngebahas hukum asuransi ya, tapi kalau ada orang yang mengasuransikan sesuatu, misalkan ada mobil, yang satu diasuransikan, yang satu enggak. Itu kalau nabrak pohon, kira-kira mana yang bikin tenang? Tentu yang diasuransikan, karena dia tahu akan ada yang menjamin pengganti dari apa yang rusak. Nah, ini menarik. Kenapa ada manusia yang sesama manusia saling menjamin dia bisa percaya, tetapi ada manusia yang dijamin Allah, dia masih ragu. Ini kalau sampai terjadi, jangan-jangan orang ini lebih yakin sama agen asuransi daripada sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka dari situ kita perlu kemudian membedah apakah rezeki benar-benar sudah dijamin. Mari kita lihat dalilnya. Dalil yang pertama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya saja engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, sebaik-baik tawakal, kata Rasulullah, pasti Allah akan memberimu rizki seperti halnya burung diberi rizki. Bagaimana maksudnya? Pagi hari mereka pergi dengan perut kosong, kemudian sore hari mereka pulang dengan perut penuh. Jadi maksudnya apa? Kalau teman-teman perhatikan yang namanya burung itu nggak pernah nabung, teman-teman. Burung itu sekalipun bawa cacing pulang ke kandang, cacingnya dikasih makan buat anak-anaknya. Karena kalau burung itu ditanya, Rung, kenapa kamu nggak nabung? Besok kamu makan apa? Kata burung apa? Besok jatahnya ada lagi. Nggak khawatir dia. Dia ngerasa bahwa setiap hari aku pergi dengan perut kosong nggak ada masalah, toh pulang nanti aku akan kenyang. Itu kalau manusia bisa sebenar-benarnya tawakal, manusia akan setenang itu. Tapi, tidakkah kita melihat bahwa banyak sekali orang yang kalau limit tabungannya belum sekian puluh juta, dia belum tenang. Kalau dia kemudian belum nge-spare untuk ngontrak misalkan 2-3 tahun ke depan, dia masih deg-degan. Kalau di pertengahan bulan dia tahu deadline untuk bayar hutang atau cicilan dia belum kemudian terpenuhi, belum ada tabungan untuk ngebayar itu, dia kalang kabut. Artinya apa? Orang semacam ini bisa dikategorikan tidak bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal. Nah, kenapa burung bisa tawakal? Atau orang bisa sebegitu tenang dengan rezeki? Karena dia yakin sama Allah. Nah, salah satu yang harusnya menyebabkan kita yakin adalah ayat ini. Surat Ad-Dariyat ayat 22 dan 23. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan di langit terdapat sebab rezekimu dan terdapat apa yang dijanjikan kepadamu." Jadi Allah sudah kemudian menyimpan jatah rezeki kita itu di langit. Maka demi Tuhan langit dan bumi, Allah bersumpah atas nama dirinya sendiri, bahwa sungguh yang dijanjikan itu adalah benar akan diberikan. Seperti bagaimana kita kemudian berbicara ini adalah sesuatu yang Allah berikan, cuma-cuma, effortless. Jadi bahasa sederhananya kalau dibahasakan Jawa gitu ya, tenang no hatimu gitu. Kata Allah bahwa yang sudah dijanjikan ini pasti tak kasih, sudah tenang saja. Nah, ini yang kemudian harus kita imani perkara rezeki. Jadi rezeki sudah dijamin. Bahkan jaminan atas rezeki itu membuat seseorang itu hanya bisa ada dalam dua kondisi. Kalau nggak kaya, cukup. Nggak ada yang cerita miskin. Nah, ini juga sesuatu penting untuk kita bahas. Sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Bahwasanya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Allah itu di dalam surat An-Najm ini, itu menyandingkan kaya itu dengan cukup. Padahal di ayat sebelumnya dia menyandingkan pria dengan wanita, malam dengan siang. Malam itu memang lawannya siang. Pria itu memang lawannya wanita. Tapi giliran berbicara tentang aghna, kekayaan, maka Allah menyandingkannya bukan dengan kemiskinan, tetapi dengan aghna, dengan kecukupan. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna aghna atau kecukupan adalah didekatkannya rezeki-rezeki itu kepada kita, sehingga kita itu untuk mendapatkannya itu tanpa susah payah. Jadi sudah ngumpul di sekeliling kita, itu tinggal dipetik saja. Tinggal seperti itu saja.
Artinya dunia ini sudah Allah titipkan rezeki lebih daripada cukup untuk kemudian manusia hidup seluruhnya sejahtera. Cuma yang jadi masalah apa? Ternyata manusia menentukan sistem kapitalisme, di mana di dalam kapitalisme setiap manusia harus berlomba dan bersaing antar manusia yang lainnya. Sehingga yang akhirnya tadi sebetulnya air itu cukup untuk semua manusia minum, akhirnya manusia harus beli karena mata airnya diblok sama satu perusahaan, kan gitu. Yang sebetulnya emas itu kalau mau dibagi rata, seluruh manusia bisa sejahtera. Tetapi tidak, karena emasnya diekspor ke luar negeri, diganti dengan kertas. Bisa difahami maksud saya? Hutan itu cukup kayunya untuk kemudian dipakai seluruh manusia. Tapi nyatanya enggak. Kenapa? Karena digundulin untuk kepentingan kapitalisme. Sehingga akhirnya apa? Manusia ada yang dalam kondisi kemiskinan. Bukan karena bukan karena Allah yang kemudian dari awal kemudian ingin hal tersebut terjadi, tetapi karena wasilah manusia yang kehidupannya keliru, maka hal tersebut terjadi. Jadi dari sini kita harus paham sepaham-pahamnya bahwa Allah sudah jamin rezeki kita. Dan jangankan kok kita manusia yang berakal, manusia yang tidak berakal saja Allah jamin. Jangankan manusia yang tidak berakal, binatang itu loh Allah jamin. Teman-teman bisa ngeliat di rumah kita ada cicak, makanannya terbang yaitu nyamuk, tapi cicak selalu ada. Di rumah saya ada, di rumah Mbak ada, di rumah Mas ada. Itu artinya apa? Mereka semua Allah kasih makan. Ada bahkan binatang yang menurut saya paling nggak masuk akal, tapi ternyata ada rezekinya. Kayak misalkan kecoa, teman-teman. Kecoa itu buta. Sudahlah buta, tempat hidupnya jorok, tapi Allah kasih makan. Ada lagi yang namanya dumb beetle. Kalau teman-teman searching di internet, ada apa sih beetle itu? Serangga yang orang Inggris menyebutnya dumb beetle atau serangga bodoh ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan lebih nggak enak lagi. Karena bahasa Indonesianya itu, mohon maaf ya, ini memang bahasa Indonesianya. Namanya kumbang tai. Nah, itu adalah salah satu ciptaan Allah, di mana kumbang tai ini, kalau teman-teman pernah nonton film kartun judulnya Larva, ya, itu adalah ada satu kumbang yang kerjaannya dorong-dorong kotoran. Karena apa? Karena memang dia hidup dan bahkan lahir dari kotoran itu. Makan juga di kotoran itu. Tapi ternyata yang semacam itu saja hidup. Sehingga seakan Allah ingin memberitahu kepada kita, masa kalian jiper, sudah punya akal, sudah punya segala rupa, diciptakan fi ahsani taqwim kata Allah, diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Masa kalian kalah sama kambing? Kambing aja nggak pernah stres mikirin rezeki. Kenapa manusia stres mikirin rezeki? Padahal dia jauh-jauh lebih sempurna daripada ciptaan Allah yang lainnya. Maka, apakah rezeki sudah dijamin? Ya. Nah, kalau kemudian konsep ini teman-teman telan bulat-bulat, teman-teman telan bulat-bulat, atau teman-teman fahami seutuhnya, maka muncul pertanyaan kedua. Sebentar mas, kalau rezeki sudah dijamin, berarti kita nggak harus ngapa-ngapain dong? Iya. Terus kalau kita nggak harus ngapa-ngapain, untuk apa kita kerja? Iya kan? Untuk apa kita ikhtiar? Nah, ini pertanyaan berikutnya. Buat apa dong? Apakah tanpa ikhtiar rezeki nggak bakal datang? Enggak kok, ada kok orang yang nggak ikhtiar ada rezekinya. Jangan salah, bahkan kita pernah berpuluh-puluh tahun nggak berikhtiar atau dalam tanda kutip tidak bekerja, Allah kasih rezeki. Dari kapan? Dari lahirnya kita, sampai rata-rata orang ya lulus kuliah, sampai dapat kerjaan. Itu kan nganggur namanya. Tetapi senganggur-nganggurnya nggak mikirin apapun, rezeki ada. Ini kan menarik. Bayi nggak ada yang stres mikirin rezeki. Anak SD nggak ada yang stres mikirin rezeki. Tapi anak lulus kuliah S1 katanya sudah pinter dapat gelar, malah stres mikirin rezeki. Kan dia lebih pinter, kenapa malah jadi stres? Maka ini yang kemudian menjadi pertanyaan berikutnya. Terus buat apa dong kita kerja? Nah, sebelum teman-teman resign, saya nggak tanggung jawab ini kalau materinya nggak tuntas ya, teman-teman harus ngikutin sampai selesai. Makanya sebelum teman-teman berpikir untuk kemudian nggak ngapa-ngapain karena rezeki sudah dijamin, saya ingin memberitahu alasan kenapa kita harus berikhtiar. Tapi tidak seperti yang dipikirkan banyak orang, yaitu adalah untuk mencari rezeki. Terus ngapain kita ikhtiar? Mari kita lihat materinya. Mari kita mulai. Oh, dari tadi apa? Itu dari tadi muqaddimah, yaitu baru permulaan. Nah, sekarang kita baru masuk ke materinya tentang hakikat rezeki. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, rezeki itu berasal dari kata rozako, yaitu bermakna ato. Ato itu artinya pemberian.
maka rezeki itu bukan pendapatan, teman-teman. Bukan sesuatu yang kita dapatkan, tetapi sesuatu yang Allah berikan. Nah, esensi ini harus teman-teman pahami dulu. Karena banyak orang miss cuma gara-gara definisi awal ini saja. Apa sih mas bedanya? Beda banget. Kalau teman-teman memahami bahwa rezeki itu adalah pendapatan, siap-siap nyesek kalau hilang. Tapi kalau teman-teman tahu kalau rezeki itu adalah pemberian, kita akan lebih mudah ikhlas kalau hilang, dan akan lebih mudah bersyukur kalau rezekinya datang. Oke? Coba, ada orang seharian kerja, ternyata pulang cuma bawa 50.000. Oke, di hari ini, di 2020, 50.000 itu kan kayak nggak ada artinya. Cuma bisa pakai makan sekali untuk berdua orang misalkan, itu kan 50.000. Tapi satu hari dia kerja capeknya luar biasa, dia cuma dapat 50.000. Padahal kalau di hari biasa atau di hari yang lain, dia bisa dapat 200 sampai 300.000. Kira-kira apa kata orang ini ketika dia memahami bahwa rezeki itu adalah pendapatan dia? Dia akan kemudian berkata, ya dapatnya kok cuma segini ya, udah capek-capek kerja gitu. Tapi ketika orang paham kalau ini adalah pemberian Allah, maka kalimatnya, ya Allah, makasih ya sudah dikasih 50.000. Untung aja dikasih 50.000. Kalau enggak gimana? Nah, ini adalah psikologi kita dalam melihat rezeki. Jangan berpikir rezeki itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, tapi sesuatu yang Allah kasih. Nah, namanya orang dikasih berapa aja ya seneng. Contoh ya, saya kasih ilustrasi yang lain. Teman-teman kerja seharian cuma bisa beli 1 kilo jeruk. Wah, itu pasti aduh, capek banget seharian cuma dapat jeruk 1 kilo kan gitu. Tapi ketika saya berkunjung ke rumah Anda, saya datang ke rumah teman-teman, dan saya bawa 1 kilogram jeruk, apa reaksi kita? Ya Allah, Mas Wimar makasih ya udah mampir ya, repot-repot banget bawa jeruk. Padahal cuma 1 kilo. Sama dengan pendapatan tadi yang 1 kilo. Tapi kenapa ketika itu diasumsikan pendapatan kita kecewa? Tapi ketika ada orang datang ngasih kita jeruk, kita seneng. Karena kita tahu ini pemberian. Yang namanya pemberian, udah syukur dikasih 1 kilo jeruk. Bisa difahami ya pembedaannya. Nah, kalau teman-teman bisa shifting pemikiran teman-teman bahwa rezeki itu adalah pemberian Allah, maka 1 jeruji penjara sudah kita cabut. Kita sudah punya celah untuk terbang keluar dari penjara rezeki tadi. Nah, sekarang kita coba lihat jeruji kedua. Yang kedua, syarat untuk teman-teman bisa mudah bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal seperti burung tadi adalah jangan pahami rezeki itu adalah sesuatu yang harus kita miliki. Rezeki itu berbeda dengan kepemilikan. Coba teman-teman tangan di keyboard, silakan jawab pertanyaan saya. A atau B? Cuma 2. A, punya tapi tidak bisa menikmati. Nah, itu A. B, nggak punya tapi bisa menikmati. Pilih yang mana? A atau B? Coba perhatikan jawaban teman-teman. B kan? Iya kan? Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa buat apa kita punya kalau nggak bisa menikmati. Buat apa daging bisa kita beli banyak kalau 1 lembar daging pun nggak bisa kita makan karena kita kolesterol. Mau makan manis-manisan diabetes. Mau makan kacang-kacangan asam urat. Giliran sehat mau dimakan sariawan. Buat apa? Bisa difahami ya? Artinya punya belum tentu bisa memiliki. Bukan belum tentu bisa menikmati. Tetapi ada orang yang nggak punya, tapi bisa menikmati. Kita nggak punya nih, tapi kita bisa menikmati. Ada apa contohnya? Misalnya, teman-teman sekarang punya kesehatan. Kesehatan bukan punya kita, tapi kita bisa menikmati itu. Apalagi contohnya? Coba teman-teman tulis, kira-kira apa yang tidak kita punya, tetapi kita nikmati? Apa kira-kira? Sekarang. Ya. Saya jelaskan pertanyaannya ulangi. Ini saya jelaskan dulu bahwa rezeki tidak sama dengan kepemilikan. Ya, ini checklist pertama. Karena rezeki esensinya adalah yang bisa kita nikmati dan manfaatkan. Udara bukan punya kita, bisa kita nikmati. Bener. Ada lagi nggak yang lain? Selain udara. Nggak kita punya, tapi kita bisa menikmati. Saya pengen jawaban yang lebih
kreatif atau lebih detail? Iya, oksigen, udara, sama aja. Itu cuma bedanya jawaban anak IPA sama IPS. Kalau IPS udara, kalau IPA oksigen. Ya. Apalagi yang lainnya? Teman-teman, saya mau bertanya deh. Diri kita, iya. Ada lagi loh. Ada lagi yang teman-teman nggak memiliki, tetapi teman-teman bisa menikmati. Apa contohnya? Nih, saya punya mikrofon di sini. Dari mikrofon inilah suara saya bisa teman-teman dengar. Pertanyaannya, mikrofon ini jelas bukan punya teman-teman. Iya kan ya? Pertanyaannya, apakah sekarang teman-teman bisa menikmati manfaat dari mikrofon ini? Bisa nggak? Bisa. Kalau bisa, maka saya mau tanya, sesuai dengan definisi yang tadi saya sampaikan, apakah mikrofon ini rezeki antum sekarang? Iya nggak? Jawabannya iya. Artinya bahkan mikrofon ini itu rezeki antum. Lampu saya di belakang, lampu saya di depan ini rezeki antum. Karena kalau ini lampunya mati, teman-teman nggak bisa ngeliat muka saya. Kamera yang ada di depan saya ini rezeki antum sekarang. Termasuk rezeki saya, karena kita sedang menikmati manfaat dari situ. Oke? Mungkin kalau lagi ada di kantor, teman-teman lagi kena AC, apakah AC di ruangan kantor teman-teman itu adalah rezeki teman-teman? Iya. Punya nggak? Enggak. Beli? Enggak. Masang? Apalagi? Bersihin filternya? Boro-boro. Bisa difahami? Sebaliknya saya tanya, dari semua baju yang teman-teman punya, mana yang merupakan rezeki antum? Yang mana yang merupakan rezeki antum saat ini? Jadi, kita coba kembali lagi bahwa rezeki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu tidak sama dengan kepemilikan, karena rezeki itu esensinya adalah sesuatu yang bisa kita nikmati. Maka tadi terakhir sebelum mati lampu, saya bertanya sama teman-teman terkait pakaian yang merupakan rezeki antum itu yang mana? Nah, pakaian yang merupakan rezeki Mbak dan Mas sekarang adalah yang kita pakai ini. Sementara yang ada di lemari, yang tergantung rapi di rumah, itu belum jadi rezeki kita lagi, kecuali kita bisa makainya. Nah, jadi pahami konsep rezeki itu semacam itu. Jadi bukan harus punya. Sementara banyak orang kemudian bilang begini, ya Allah ini sudah mau musim hujan, sudah November, sudah Desember. Nanti kalau hujan terus gimana saya berangkat kantornya, masa mau hujan-hujanan kayak tahun lalu? Ya Allah kasih mobil, ya Allah kasih mobil. Padahal baik tahun lalu maupun tahun-tahun sebelumnya dia nggak kehujanan karena setiap hari dia pakai mobil. Ya cuma gonta-ganti aja, kadang Avanza, kadang R3, kadang Karimun gitu ya. Kalau lagi apes ya dapatnya Datsun gitu kan ya. Maksudnya apa? Maksudnya Gokar, maksudnya Grabcar. Tapi kan itu rezeki. Cuma karena orang nggak punya, maka rasanya kayak belum jadi rezeki. Nah ini yang kemudian harus kita coba untuk benahi pemikiran itu. Maka rezeki bukan hanya sebatas yang dimiliki, tetapi apa yang kita bisa nikmati. Nah itu rezeki. Nah berikutnya, rezeki itu beda dengan uang. Ini juga menjadi jebakan orang hari ini, di mana orang berpikir rezeki itu nilai tukarnya uang, padahal enggak. Lah buat apa ada uang sebanyak mungkin kalau kita nggak bisa nikmatin? Puluhan juta atau bahkan ratusan juta sekalipun ada di rekening kita, kalau nggak bisa kita nikmatin, itu belum jadi rezeki. Tapi apa patokan orang kemudian ngelihat rezeki? Uang. Jadi kalau dibilang, ya Allah rezekinya banyak ya, pasti yang dilihat uangnya. Enggak, jangan begitu mikirnya. Itu pikiran kapitalis yang harus kita hindari. Saya pernah datang ke sebuah mall, ya, kemudian di salah satu basementnya ada masjid yang sangat megah kalau saya boleh bilang. Kemudian saya selamatin muazin yang ada di sana. Saya bilang sama dia, Mas selamat ya. Loh kok selamat Mas, kenapa? Iya rezeki antum banyak banget. Wah, saya itu cuma marbot ya Mas, saya itu cuma bersih-bersih masjid. Loh, antum itu punya rezeki yang gak orang semua punya di mall ini. Cuma antum yang punya. Apa rezekinya Mas? Antum punya rezeki sholat paling banyak di antara semua orang di mall ini. Lah kenapa? Karena antum azan. Kalau antum azan, maka kalau ada 20 orang sholat, pahala 20 sholat itu jadi pahala antum. Bagaimana ini mungkin tidak menjadikan diri antum itu bersyukur? Antum sholat terus tiba-tiba yang datang untuk sholat di musola ini atau di masjid ini ada 100 orang, maka antum kayak sholat 100 kali. Itu rezeki antum yang tidak dimiliki siapapun, bahkan yang punya mall ini. Bisa dipahami ya? Nah, kita harus melihat rezeki dengan kacamata yang semacam itu. Tidak lagi melulu hanya sekedar uang, materi, dan kepemilikan. Nggak harus.
Karena gara-gara ini teman-teman, banyak orang itu jadi hidupnya itu akhirnya terjebak sendiri. Dia merasa harus punya rumah, tapi dia sebetulnya nggak Allah mampukan untuk punya rumah. Maka dia kemudian cicil. Cicil dengan cicilan 20 tahun. Ya berarti dia menggantungkan diri 20 tahun untuk bisa punya rumah. Padahal Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk punya rumah. Loh mas, bukannya adalah bentuk papan itu kan ya rumah. Iya betul, tapi kan Allah nggak minta harus punya. Allah pesennya, istrimu tolong dikasih teteduhan yang layak untuk kalian berumah tangga. Tapi teteduhan ya bisa ngontrak, bisa ngekos, bisa nebeng mertua, gitu kan ya. Bisa jadi marbot masjid, misalkan suami istri tinggal di masjid, apa aja. Tapi karena orang berpikir harus punya, maka dia memaksakan diri untuk mencicil KPR yang mungkin nominalnya bisa sampai puluhan tahun. Nah, ini tentu yang akan merepotkan. Maka dari sini teman-teman sekalian, kita perlu banget memahami beberapa konsep rezeki barusan. Termasuk juga saya senang sekali tadi teman-teman ngechat di kolom chat ketika mati lampu. Alhamdulillah. Coba ketika tadi mati lampu, mana yang lebih keluar dalam diri antum? Yang pertama, ya kok gini sih? Harusnya kan bisa dengerin kajiannya full, tapi kok mati lampu sih? Atau B, alhamdulillah ya Allah, walaupun baru sedikit, tapi saya sudah dengerin tadi ilmu yang bermanfaat. Semoga ini segera dilanjutin lagi. Mana yang kemudian teman-teman pilih tadi? Kalau teman-teman pilih yang B, alhamdulillah, berarti teman-teman paham banget konsep rezeki. Karena ini juga bukan niat saya. Dan juga teman-teman jadi tahu bahwa mikrofon ini, walaupun masih ada, tapi sudah nggak jadi rezeki teman-teman. Ini sudah nggak saya bisa pakai. Ini mau saya ketok-ketok begini, nggak akan kedengeran suaranya. Kenapa? Karena sudah nggak jadi rezeki kita. Lah kenapa? Mati lampu. Artinya punya nih, saya punya nih mikrofon ini. Tapi saya nggak bisa nikmati sekarang. Kenapa? Ya karena Allah minta untuk tidak menggunakan ini. Ini sudah putus rezekinya. Sampai nanti mungkin akhirnya nyala lampu lagi, dan kemudian kita bisa ngobrol lagi dengan mikrofon ini. Nah, jadi rezeki berbeda dengan uang atau penghasilan. Yang terakhir, untuk memperoleh rezeki ini ada dua jalan. Halal bisa, haram bisa. Nah, sekarang saya coba jelaskan peta rezekinya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah. Ini adalah yang disebut dengan peta rezeki. Ya, gambaran terkait peta rezeki. Bagaimana rezeki itu bisa turun? Yang pertama, teman-teman harus berkenalan dengan asbabur rizki atau penyebab datangnya rezeki. Apa sih penyebab datangnya rezeki? Banyak orang berasumsi penyebab datangnya rezeki adalah kerja, usaha. Faktanya enggak kok. Sebab itu teman-teman, itu adalah hukum kausalitas, kayak api sama asap. Coba teman perhatikan api. Kalau ada api pasti ada asapnya. Dan kalau apinya padam, asapnya hilang. Artinya api adalah sebabnya asap. Korek, betul. Tapi apakah ada kerja, ada rezeki? Enggak ada kerja, enggak ada rezeki. Enggak. Kalau teman-teman bilangnya ada kerja, ada uang, nggak ada kerja, bisa jadi nggak ada uang, itu masih rada make sense. Tapi kan tadi kita sudah bahas bahwa uang bukan rezeki. Yang kita bahas rezeki. Penyebabnya rezeki itu bukan kerja. Karena ternyata kita bisa melihat banyak sekali orang yang hidupnya rezekinya melimpah. Rezeki ya, bukan uang. Tetapi nggak kerja. Nggak usaha juga. Tapi rezekinya melimpah. Apa yang dia butuhkan ada. Dan dia bisa memanfaatkan banyak hal. Artinya apa? Artinya rezeki itu tidak disebabkan karena usaha. Terus disebabkan karena apa? Mari kita lihat dalilnya. Silahkan kalau ada yang mau nge-print juga boleh, biar nanti bisa lebih cepat kita penyampaiannya. Di mana ini adalah beberapa dalil di dalam Al-Quran terkait Allah menceritakan terkait rezeki. Kita ambil contoh yang sebelah kiri. Nih saya coba conteng biar kelihatan. Nah ini misalnya. Alhamdulillah. Ya nikumullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 142. Kullu mimma razaqakumullah. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Jadi siapa sebetulnya menjadikan kita bisa makan? Allah. Allah yang memberikan rezeki itu. Kata Allah, yang menciptakanmu dan memberimu rezeki. Kemudian di sini, sekalipun suami menafkahkan hartanya kepada istrinya, maka sejatinya yang dia nafkahkan adalah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Bukan hasil keringat suami, tetapi titipan dari Allah untuk istri.
Nah, dalam kacamata ini, kalau suami dapatnya dikit, istri nggak perlu stres. Kenapa? Karena tahu ini dari Allah. Kalau Allah ngasih saya sedikit hari ini, besok bisa jadi ngasih banyak. Tapi kalau melimpah ruah juga nggak bikin suami sombong. Kenapa? Karena tahu ini adalah apa yang Allah titipkan. Nah, coba teman-teman perhatikan dalil ini, maka teman-teman tahu bahwa penyebab rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kerja. Nah, penyebabnya Allah. Maka kalau Allah ada, rezeki itu pasti ada. Dan karena Allah pasti ada, maka rezeki nggak mungkin nggak ada. Nah, jadi rezeki turun sebabnya Allah. Ketika rezeki turun, rezeki itu butuh jalan. Nah, jalan rezeki salah satunya adalah usaha atau pekerjaan. Salah satunya. Di mana ada jalan yang lain, tanpa usaha pun jadi. Tanpa usaha tetap ada rezeki. Nah, usaha dibagi dua, ada yang halal, ada yang haram. Oke, yang halal mendatangkan pahala, yang haram mendatangkan dosa. Di mana ini akan kemudian menghasilkan rezeki yang halal dan ini menghasilkan rezeki yang haram. Oke, kalau tanpa usaha, kira-kira rezekinya akan turun atau tidak? Tetap akan turun karena Allah sudah janjikan. Tapi tidak dihisap. Coba perhatikan pembedanya. Di sini tidak dihisap. Apa makna tidak dihisap? Artinya tidak ada dosa, tidak ada pahala. Kalau dihisap pahala artinya apa? Artinya kita dikasih pahala, diberi pahala, dicatat pahala. Kalau dihisap dosa artinya apa? Kita diberi atau dicatat dosa. Oke, jadi di sini ada 3 pilihan. Sekarang saya mau tanya, ini A, ini B, ini C. Oke, sekarang pilihan berganda. Tidak dihisap. Oke, B, dihisap pahala. Atau C, dihisap dosa. Jawabnya yang mana? Oh, gambarnya kurang jelas. Apakah teman-teman ngelihat gambar saya kurang jelas semuanya? Ya? Boleh kasih feedback ke saya lewat chat. Gambar dan suaranya apakah terdengar dengan jelas? Oh, kurang tajam sebentar. Tadi saya belum bisa bicara karena nggak bisa unmute sendiri, jadi harus di unmute dari host. Oke, ini ada yang kolom chat. Alhamdulillah rezekinya berhenti lagi sejenak. Saya nggak tahu ya kalau Rasulullah itu sampai berbicara tentang al-muslimu itu, orang-orang muslim itu ajibun, tahu teman-teman. Jadi dalam hadis, alhamdulillah. Teman-teman, tadi saya ngobrol sampai mana? Saya keluar terus, senang ya kalau rohani kita dikasih rezeki seperti saat ini. Ya, alhamdulillah. Tadi saya cerita teman-teman, Rasulullah bilang muslim itu ajib, menakjubkan. Karena kalau dia dikasih rezeki, dia bersyukur. Kalau dia dikasih ujian, dia bersabar. Dan kadang ilmu itu juga tidak harus didapatkan dari pola yang kita harapkan. Karena yang sekarang Allah kasih ini, saya mati-mati terus, bahkan dari tadi saya ketendang terus keluar kan. Ya, ini mungkin bisa jadi pola pengajaran rezeki yang berbeda dari yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Untuk teman-teman yang hari ini jadi nggak bisa full dengar materi saya bisa sampaikan, teman-teman bisa ketik di YouTube, tulisannya adalah takkan lari rezeki dikejar. Insya Allah sudah banyak sebetulnya kajian terkait ini yang di-upload di YouTube. Dan juga ada versi lainnya, yaitu ketika saya ngobrolin ini di Instagram. Jadi kurang lebih 6 postingan terakhir saya di Instagram @wimaraditya itu ngobrolin tentang rezeki yang kita obrolkan hari ini. Nanti teman-teman bisa coba klik di Instagram saya untuk pendalaman materinya. Tapi ini saya coba sedikit simpulkan biar teman-teman bisa tanya jawab dan kita bisa berinteraksi lebih baik lagi. Oke, kita coba lanjutkan sedikit. Intinya adalah, tadi saya cerita bahwa penyebabnya rezeki itu Allah. Maka ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah menjadikan rezeki itu mengalir lewat al-hal atau jalan. Jalannya bisa usaha, bisa tanpa usaha. Usaha bisa dua, ada halal, ada haram. Apa bedanya? Yang satu pahala, yang satu dosa.
Nah, kalau tanpa usaha manusia rezekinya turun, tetap akan turun, tapi nggak dihisap. Nah, kemudian saya ngasih kuis. Kuisnya pilihannya 3. A, tidak dihisap, artinya tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. B, dihisap pahala, artinya dapat pahala. Ini bukan dihisap artinya disedot pahala, bukan ya. Dihisap itu justru dicatat pahalanya. C, sorry ini kok B, kok A lagi. Ini B. Oke, aduh ulangin deh. Ini A, ini B, diberi pahala, C, diberi dosa. Oke, silakan teman-teman pilih. Pilih yang mana? A, B, atau C? Tidak dihisap, atau dihisap pahala, atau dihisap dosa. Pilih yang mana? B, dihisap pahala. Itulah kenapa teman-teman tahu alasan kita harus usaha yang halal. Jadi kalau ditanya, kenapa kita harus usaha yang halal? Karena mau nyari pahala. Loh, kenapa kita harus capek-capek nyari pahala? Karena rezeki sudah ditakar, pahala belum. Pahala itu kalau nggak dicari, nggak ada yang kemudian bisa dicatat atas itu. Tapi rezeki berbeda, nggak dicari pun ada. Maka kalau ada orang berbicara time is money, menurut saya ini agak sedikit terlalu merendahkan waktu. Lah kenapa? Karena uang itu sudahlah uang bukan rezeki, tapi dihubungkan atas waktu yang sangat berharga. Makanya kalau jadi orang Islam tolong diganti time is money menjadi time is pahala. Karena uang bisa datang bisa pergi. Pahala kalau kita nggak kerja nggak akan pernah dapat. Nah, hebatnya pahala nggak mungkin kemudian ada kalau kita nggak ikhtiar. Uang itu bisa jadi ada kalau kita nggak ikhtiar. Loh iya kan? Teman-teman bisa dapat warisan, teman-teman tahu-tahu dapat hadiah kuis, teman-teman didatengin saudara dari jauh bawa banyak amplop, di amplopin. Uang itu kadang bisa datang tanpa kita minta atau tanpa kita kejar. Pahala nggak bisa. Pahala harus dikejar. Nah, itulah kenapa pentingnya kita bekerja yang halal. Nah, sekarang saya ingin kasih kuis, tapi pilihannya cuma 2. A, itu tidak dihisap. Oke. Pilihan kedua, B, dihisap dosa. Pilih yang mana? A atau B? A, nggak ada hisapnya. Atau B, ada dosanya. Pilih yang mana? A. A. Ada yang mau pilih B? A? Oke, dari sini teman-teman punya kesimpulan kedua. Kesimpulannya apa? Kalau teman-teman ada pilihan usaha tapi haram, jadi pilihan teman-teman itu cuma mengerjakan yang haram, mendingan ditolak. Kenapa? Karena kalau kemudian tanpa usaha pun rezeki yang sama tetap akan turun. Bisa difahami? Dari konsep dan pola pendekatan ini, seorang muslim akan berani untuk keluar dari kantornya kalau kantornya nggak ngebolehin dia pakai jilbab. Seorang muslim akan berani keluar dari kantornya kalau dia nggak bisa sholat atau nggak bisa sholat Jumat misalkan. Seorang muslim kemudian akan berani keluar dari kantornya kalau tahu apa yang dikerjakan itu haram. Misalkan ada ribanya, misalkan ada gharar, ada maisir, ada riswah, ada suap di sana. Dia akan mudah untuk keluar. Kenapa? Karena dia akan meyakinkan diri dia sendiri bahwa kalaupun saya nggak di kerjaan ini, Allah pasti akan kasih rezeki saya dari cara yang lain. Bisa difahami ya? Jadi pola pikirnya semacam itu. Jadi kalau ada rezeki yang halal, kejar. Dalam motivasi untuk apa? Nyari pahala. Tapi kalau adanya cuma haram, tinggal. Kenapa? Karena nggak dicari pun rezeki akan Allah berikan. Nah, jadi itu jawaban atas pertanyaan untuk apa kita harus berikhtiar. Untuk nyari pahala. Nah, kenapa rezeki harus menjadi jalan pahala? Kenapa rezeki kemudian harus diupayakan menjadi jalan pahala? Saya mau tanya sama teman-teman. Ada nggak di sini yang kuat sholat sehari 7 jam, 5 hari dalam seminggu? Kuat nggak? Sholat sehari 7 jam. Biasanya sholat 5 menit nih. Ini sholat 7 jam. Tegak sholat 7 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu, dan itu dilakukan terus-menerus. Ada yang tahan? Nggak kuat, nggak tahan. Oke, saya ganti jangan sholat, zikir aja deh. Jadi biar bisa sambil duduk atau sambil berbaring, zikir aja. Siapa yang kuat tahan zikir 7 jam selama 5 hari berturut-turut dalam setiap minggu dan seterusnya? Nggak tahan? Ada nggak yang tahan? Zikir 7 jam? Nggak juga. Oke, sekarang saya ganti. Siapa yang tahan kerja nyari rezeki
7 jam sehari dalam 5 hari berturut-turut di dalam 1 minggu, dan itu diteruskan seterusnya. Ada yang tahan? Kuat? Kuat nggak? Nyari kerja 7 jam sehari, kuat? Nyari nafkah ya? Nyari rezeki 7 jam sehari, kuat? Bisa? Bisa tak? Oke. Nah, insya Allah kuat. Nah, maka dari sini teman-teman paham bahwa kan sayang banget kalau 7 jam yang sebetulnya punya potensi untuk memberikan kita pahala, ternyata sia-sia atau bahkan memberikan kita dosa. Terus pertanyaan berikutnya adalah, kalau sampai rezeki kita haram, kita sehari kemudian sholat cuma 10 menit dikali 5 itu 50 menit, nyari kerja ternyata kerjaannya haram 7 jam berdosa. Coba teman-teman bayangkan, apakah akan kita bawa perbandingan antara 50 menit berpahala dengan 7 jam berdosa setiap hari kepada Allah? Itu rugi atau enggak kira-kira? Timbangannya akan kuat yang mana? Maka dari sini teman-teman punya pemikiran, kenapa sih rezeki harus menjadi jalan pahala? Jawabannya adalah karena waktu kita sangat pendek. Demi masa, Allah sampaikan, innal insana lafil khusrin, semua orang itu rugi kecuali illa alladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang itu mau beriman dan beramal saleh. Watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Maka teman-teman, coba perhatikan baik-baik. Kita itu punya waktu sangat mepet. Sementara habis sehari 8 jam untuk nyari kerja. Sayang banget gak sih kalau gak ada pahalanya? Sementara rezeki sudah ditakar, pahala enggak. Maka kalau mau cari kerjaan, cari yang halal. Kenapa? Karena hidup di dunia itu hanya sekali. Sebentar dan gak keulang lagi. Kayaknya kemarin baru jadi anak SD, sekarang sudah dewasa, sudah punya anak, bahkan mungkin ada yang punya cucu, sebentar jadi kakek nenek betulan, sebentar lagi kita pergi. Jadi ingat baik-baik, urusan rezeki itu bukan urusan dunia, tetapi urusan akhirat juga. Karena kelak Allah akan bangkitkan kita di sebuah padang yang tanpa lekukan, tanpa tonjolan, di mana tidak bergeser kaki kita, sampai kita ditanya 4 perkara. Atas umur kita dipakai untuk apa? Oke? Ilmu kita dipakai untuk apa? Kemudian pertanyaan tentang rezeki itu mecah jadi 2. Kamu dapat dari mana dan kamu gunakan untuk apa? Dimana untuk kemudian menjawab perkara rezeki ini, orang kaya dengan orang yang gak kaya, itu jeda hisapnya 40 tahun. Antum bisa bayangkan ya? Jadi orang kaya masih tertahan untuk kemudian diaudit sama Allah. Orang yang gak punya apa-apa, itu sudah melenggang kangkung. Artinya, kaya juga bukan sebuah hal yang mudah. Hisapnya berat. Kalau antum tahu seberapa mengerikannya pertanyaan di padang mahsyar ketika Allah bertanya, untuk apa kamu gunakan? Maka sebetapa menyesal kalau mbak atau mas sekarang ingat di rumah kita, kendaraan yang punya mangkrak tapi nggak pernah kita pakai, koleksi-koleksi baju yang nggak pernah kita pakai, yang kita akan selalu bilang, ya ini nanti kalau kurus dipakai, ya ini nanti kalau muat lagi dipakai. Pernah ngelihat ada satu lemari isinya Tupperware, dipakai mah enggak, cuma dipajang aja. Giliran tetangga minta makanan yang dikasih Lion Star gitu kan ya, nah, dikasih tutupnya itu ya tutup-tutup yang sekali pakai. Itu Tupperware itu akan keluar hisapnya suatu kali. Apalagi misalkan yang cowok-cowok sneakers, kaki cuma 2, sepatu ada 15. Ya kan ya, 15 pasang. Sementara yang 10 nggak pernah dipakai karena takut kegores, karena ini special edition. Koleksi yang susah banget dicari. Hati-hati, itu ada hisapnya. Sementara banyak orang nggak punya sepatu. Banyak orang yang bahkan berjalan di aspal yang panas tanpa alas kaki. Itu akan ditanya. Maka dari sini kita justru akan melihat bahwa rezeki itu kalau banyak, ya berarti kita harus mikirin gimana muternya. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita sesederhana berpikir seperti orang kapitalis, pokoknya dapat sebanyak-banyaknya biar hidup kita senang. Nggak begitu. Dalam kacamata seorang muslim, rezeki atau bisnis atau usaha itu bukan urusan untung rugi, tetapi urusan surga atau neraka. Maka Allah mengingatkan kepada kita dalam surat At-Taubah, katakanlah jika bapak-bapak, anak, saudara, istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya,
dan tempat tinggal yang kamu sukai itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan lebih kamu sukai daripada berjihad di jalannya. Apa kata Allah? Tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Masya Allah. Maka kita harus pahami semua adalah titipan yang harus kita kelak pertanggungjawabkan. Summa latus aluna yauma idzin anin naim. Maka dari sini kita tahu kalau kita sudah punya jam 1, ya sudah. Kalau mau jamnya diganti boleh. Ini boleh dijual ganti yang baru, itu kan ya. Atau ini mau dikasih ke seseorang, beli yang baru. Beli yang paling mahal nggak apa-apa. Saya itu bukan ngelarang teman-teman punya barang yang mahal ya. Teman-teman mau punya Ferrari boleh. Islam nggak mengharamkan itu. Tapi dipakai. Karena yang akan memberatkan hisab kelak itu adalah barang-barang yang sudah kita beli nggak kita pakai. Punya jam 1 harga 100 juta, itu menurut saya lebih baik daripada punya jam 10 harga 10 juta yang dipakai cuma 1. Saya ulangin ya, ini duitnya sama nih, habisnya 100 juta. Ada orang punya jam 10, yang dipakai cuma 1, 9-nya cuma disimpan. Daripada orang punya 1 jam yang harga 100 juta, masih nggak apa-apa, asal dipakai betul. Dan tidak menjerumuskan dia kepada kesombongan, keriaan, itu nggak ada jadi masalah. Ya walaupun susah sih, pakai jam 100 juta nggak sombong itu ya gimana ya. Kayak orang turun dari angkot kan biasa, coba turun dari BMW, gitu kan ya. Itu pasti susah untuk nggak biasa aja. Ya cuma inilah yang kemudian saya ingin sampaikan, bahwa Islam nggak ngelarang kok beli barang-barang yang bagus. Rasulullah itu kalau sudah urusannya yang berpahala, dia beli yang paling bagus. Kuda Rasulullah terbaik, pedang Rasulullah terbaik, busurnya Rasulullah itu yang terbaik. Bahkan parfum untuk istrinya Rasulullah itu dibelikan yang paling baik. Saya pernah sama ustadz saya dikirimin pas pulang umroh itu, satu parfum, gedenya satu tulah itu cuma segini teman-teman. Satu botol kecil itu. Itu kalau yang grade-nya original, itu kurang lebih kalau dirupiahin harganya ya 1,5 sampai 2 juta lah. Teman-teman bisa kebayang ya, parfum gedenya sejempol, harganya 2 juta. Saya bilang sama ustadz saya, Ustadz, antum kok tumben-tumbenan beli barang mewah begini? Biasanya kemana-mana pakai sendal jepit. Oh iya, karena ini ada pahalanya, kata dia. Oh, kok bisa begitu? Iya, ini adalah minyak wangi yang Rasulullah pakai khusus sama istrinya, dan istrinya itu Aisyah, khususan Aisyah, dan dipakainya cuma kalau itu. Nah, teman-teman tahu itu kan? Suami istri, tahu ya? Ya, itu. Jadi parfum khusus Aisyah sama Rasulullah itu mereknya atau nama jenisnya itu Misik Abyad. Nanti silakan kalau umroh cari Misik Abyad, tapi yang original. Yang original itu satu tulah harganya 1,5 sampai 2 juta. Nah Rasulullah itu kalau sudah buat istrinya, kalau sudah buat keluarganya, kalau sudah buat dakwah, kalau sudah buat Islam, buat umat, itu diberikan yang terbaik, kalau perlu semuanya. Tapi kalau buat dirinya sendiri, Rasulullah sederhana sekali. Dipannya itu cuma tikar tembikar yang kalau dia bangun dari tidurnya selalu membekas di badan dia, tikar yang Rasulullah tiduri. Masya Allah. Jauh lebih mewah kasur di belakang saya ini. Jauh lebih mewah ambal atau ya kasur yang kita punya di rumah. Bahkan lebih empuk daripada karpet yang lebih empuk karpet kita di rumah daripada dipannya Rasulullah yang Rasulullah pakai tidur. Nah, jadi teman-teman, beginilah persepsi seorang muslim terkait rezeki. Maka, apa efek samping dari memahami ini? Kita akan mau menolong agama Allah. Kita nggak akan pelit untuk berderma, karena kita tahu rezeki ini kalau sampai nggak dimanfaatkan dengan baik, akan jadi hisab masuk neraka. Maka daripada kemudian jadi hisab masuk neraka, gimana caranya rezeki ini justru malah membuat saya melenggang masuk surga. Itulah perkataan Abdurrahman bin Auf ketika dia membanting 2 karung emas dia, dan berkata kepada para sahabat, silakan di antara kalian yang butuh bayar hutang, silakan ambil. Yang KPR-nya belum lunas, kira-kira begitu ya kalau zaman sekarang. Nah, silakan ngambil dari sini. Yang mau usaha modalnya boleh ngambil dari sini. Yang mau nikah maharnya boleh ngambil dari sini. Ditanya sahabat, ya Abdurrahman, kenapa engkau kemudian habiskan seluruh kekayaanmu ini? Kata Abdurrahman bin Auf, kalau kekayaanku ini tidak bisa menjadikanku masuk surga, maka ini akan menyeretku masuk neraka. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami terkait rezeki. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan, sekelumit yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan, dan kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol masykurah, silahkan, kita masih punya sekitar 10-15 menit, mungkin sampai azan berkumandang untuk bisa melaksanakan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan boleh chat atau voice, silahkan unmute. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jazakallah khairan Ustaz Umar atas materi yang disampaikan. Baik, untuk teman-teman serta kajian dari RC Cipayung, dipersilakan bagi yang ingin bertanya mengenai tes kita ini sampai oleh Ustaz Umar, dipersilakan atau bisa melalui fitur chat. Ya, boleh langsung ditanyakan jika ingin ada yang ditanyakan. ikut puasa. Ya Ustaz, mungkin dari saya dulu Ustaz ya. Tafadhal. Izin bertanya Ustaz. Mengenai rezeki ini, bagaimana Ustaz untuk mensiasatinya dengan qanaah Ustaz? Jadi agar kita tuh merasa cukup atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi semua harta benda kita, nikmat-nikmat Allah yang udah dikasih ke kita ini, kita bisa merasa cukup gitu Ustaz. Ya. Dan ikhtiar nyatanya itu seperti apa? Ustaz. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, cerita tentang qanaah ini adalah salah satu turunan dari pengajaran bab yang ada di dalam ilmu tasawuf. Di dalam Islam itu ada qanaah, ada roja, ada waro, ada macam-macam. Nah, qanaah itu sederhananya kalau dibahasakan kita itu nerimo. Nah, itu qanaah. Qanaah itu sikap menerima. Jadi kalau dikasih lebih ya senang, kalau dikasihnya cuma secukupnya ya cukup gitu. Bahkan kalau dikasihnya agak kurang bakal dicukup-cukupin. Nah, itu namanya qanaah. Nah, typically orang yang sudah qanaah ya orang-orang ini sudah nggak ngeliat pengen lagi apa gitu. Jadi kalau ada orang yang punya handphone terus ini iPhone 12 baru keluar kepengen beli iPhone 12, nah itu belum qanaah. Karena biasanya yang kita kejar itu kan keinginan, bukan kebutuhan. Nah, orang yang qanaah itu adalah orang yang hanya fokus kepada kebutuhan dia, bukan keinginannya. Karena keinginannya bisa sampai nol gitu. Jadi orang yang qanaah itu yang penting yang dibutuhin tercapai. Nah, sementara kalau kita lihat yang kita butuhkan itu sangat sedikit. Coba teman-teman pikirkan. Kita itu makan sehari paling 2 kali, 3 kali. Sekali makan 1 piring, ya sudah. Maka buat apa punya uang bisa beli ratusan piring? Kita misalkan butuh kendaraan. Saya mau tanya, apa sih bedanya orang yang ngantornya itu pakai misalkan pakai apa sih motor yang bagus itu ya? Misalkan orang ke kantor itu pakai Honda PCX misalkan. Atau orang ke kantor pakai Honda Supra X zaman dulu. Itu kan nyampe ke kantornya. Iya kan ya? Kalau berbicara kebutuhan, dua daripada pemilik motor ini kebutuhannya terpenuhi. Cuma kan keinginannya tidak terpenuhi. Keinginan atas motor yang trendy, motor yang kelihatan keren, atau misalkan jenis-jenis motor yang kayak Vespa tuh. Saya nggak tahu kenapa orang suka beli Vespa ya, itu sampai sekarang. Ini mohon maaf kalau pencinta Vespa ada di sini ya. Menurut saya motor itu nggak enak ya. Motornya nggak enak, bensinnya boros gitu kan ya. Terus dibuat ngebut juga nggak kenceng. Saya nggak tahu orang kenapa beli Vespa, terus harganya bisa mahal. Bahkan kemarin saya pernah dengar atau ngelihat ada orang jual Vespa itu harganya beda 100 juta, cuma gara-gara catnya. Orang beli cat 100 juta. Nah, ini namanya orang nggak qanaah. Nyari apa kira-kira? Nah, makanya kalau orang qanaah yang dicari itu kebutuhan. Selama memang kebutuhan itu hanya bisa terpenuhi dengan A, ya sudah cukup. Kalau B bisa kemudian memenuhi itu tapi harganya lebih mahal, biasanya akan dihindari. Nah, itu orang qanaah. Sehingga orang qanaah ini akan lebih mudah nanti untuk mengolah dirinya, untuk kemudian berderma, untuk kemudian mikirin yang lain. Karena dia sendiri sudah cukup. Orang yang sudah cukup dengan dirinya sendiri. Nah, itu orang qanaah. Kira-kira demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Atau masih ada yang belum saya jawab? Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam Mbak. Silakan.
Izin bertanya, Allah itu kan selalu memberikan apa yang kita butuhkan ya Teh, bukan apa yang kita inginkan. Tapi ketika kebutuhan itu sangat mendesak misalnya, tapi Allah belum kasih rezeki, apakah kita menjual aset yang kita punya atau kita meminjam ke orang adalah salah satu rezeki yang Allah kasih Teh? Jazakallah. Yang pertama, untuk bisa tahu bahwa itu adalah kebutuhan kita atau tidak, ya kita harus kemudian pahami apakah ada tuntutan syariat untuk menunaikan rezeki tersebut. Misalkan kayak makan itu kan kebutuhan. Lah kalau nggak makan kan ya bisa wassalam. Atau misalkan kayak misalkan rumah atau teduhan ya, kita punya tempat tinggal itu kan kebutuhan. Tapi kan kita juga harus breakdown kayak tadi tuh, bahwa ternyata kebutuhan itu jangan dipaksa-paksakan. Rumah nggak harus punya, Allah nggak nyuruh punya. Rumah apa saja jadi. Contoh lain misalkan nyekolahin anak. Saya mau tanya, nyekolahin anak itu hukumnya di dalam Islam apa? Pilih ya. Ini pasti akan mencengangkan teman-teman sih. Pilih ya. Hukum perbuatan di dalam Islam itu cuma ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nyekolahin anak masuk yang mana? Boleh jawab? Silakan di chat. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nyekolahin anak. Mubah. Nah, ini udah pada tahu berarti. Good. Jawabannya benar. Mubah. Banyak yang berpikir wajib, padahal enggak. Yang wajib untuk orang tua lakukan itu mendidik anak. Mendidik anak itu wajib. Nah, makanya kalau misalkan sudah urusannya mendidik anak ya harus ditunaikan. Boleh salah satu caranya dengan menyekolahkan. Tapi kalau nggak mampu disekolahin, ya jangan disekolahin. Gitu. Sampai kemudian berhutang-hutang misalkan. Menurut saya itu tidak tepat untuk sesuatu yang tingkatannya tidak wajib. Gitu ya. Jadi ya mendingan anak nggak usah sekolah. Nah, cuma kan ini akan bertabrakan dengan keyakinan kita bahwa terus nanti gimana kalau dia nggak punya ijazah, terus gimana nanti kalau dia, ya itu yang kemudian saya katakan tadi sebagai penjara, yang akhirnya memenjarakan kita. Nah, perkara hutang, boleh nggak sih orang itu minjem? Boleh. Yang nggak boleh itu bunga. Ada tambahan dalam hutang piutang, nah itu yang haram. Jadi hutang piutang di dalam Islam boleh, bahkan dulu Rasulullah berhutang dengan seorang Yahudi. Itu nggak ada masalah, hutang itu boleh. Yang nggak boleh itu bunganya. Maka kalau ada yang ngutangin 10 juta nanti dibalikinnya 10 juta, boleh, itu diambil aja. Nah, cuma jangan untuk kebutuhan yang tersier, tapi untuk kebutuhan yang premier. Kemudian yang kedua, jual aset untuk menutup itu boleh, juga nggak ada masalah. Toh apa yang sudah kita miliki mau kita jual juga boleh. Nah, itu sesuatu hal yang mubah-mubah saja, pilihan-pilihan yang bisa kita tempuh. Kerja boleh, misalkan ini kasusnya untuk bayar SPP anak ya. Kerja boleh, usaha boleh, ngutang boleh tapi jangan ada bunganya, gitu kan ya. Walaupun kalau untuk nyekolahin anak ya kalau bisa jangan sampai ngutang. Gitu ya, karena ini bukan sesuatu yang premier. Yang keempat, bisa jual aset atau misalkan jual motor gitu ya, atau jual apa cincin gitu ya, untuk bayar SPP juga boleh. Atau yang kelima, ya udah nggak usah disekolahin, kita yang ngajari di rumah. Kita beli semua buku pelajarannya, kemudian kita ajarkan anak-anak kita seperti yang kita ajarkan, seperti yang guru ajarkan di sekolah. Nah, memang ini akan menjadi sulit kalau pandangan persepsi orang tuanya nyekolahin anaknya itu untuk nyari ijazah. Teman-teman dulu sekolah nyari ijazah atau nyari ilmu sih? Teman-teman sekolah itu dulu nyari ijazah atau nyari ilmu? Lebih stres mana? Hilang rapot atau hilang ilmu? Rapot. Nah, kalau teman-teman emang sekolah itu nyari ilmu, yang nggak sekolah nggak apa-apa. Toh ilmu itu bisa didapat dengan tidak sekolah. Saya dulu jurusan industri, teman-teman. Saya sarjana teknik industri, gelar saya ST. Ya. Tapi saya nggak sama sekali menggunakan ijazah saya karena passion saya itu dulu di bidang multimedia. Saya itu punya production house. Gaji karyawan yang lulusan broadcasting itu ada beberapa lah. Sekitar kalau di total karyawan saya gonta-ganti ada sekitar 10 orang gitu ya. Nggak banyak sih, juga nggak besar. Saya gaji mereka yang lulusan broadcast, padahal saya lulusan industri. Kenapa saya bisa paham ilmu production house, ilmu multimedia? YouTube. Saya cuma nontonin YouTube doang.
Saya tuh cuma nontonin tutorial-tutorial doang. Saya coba ngedit video dengan cara yang diajarkan di YouTube. Ternyata itu saja sudah bisa bikin saya usaha. Jadi maksudnya adalah kalau yang memang yang mau dicari ilmu, ilmu itu bisa didapatkan tanpa sekolah. Tapi memang ijazahnya nggak bisa, ya kecuali nyogok, ya. Ijazah yang memang nggak bisa. Makanya yang bakal stres ngadepin konsep saya tadi adalah orang yang nyekolahin anaknya untuk nyari ijazah. Itu pasti stres. Tapi kalau untuk nyari ilmu, enggak lah. Wong itu kan tinggal dibeli bukunya terus diajarkan. Dan saya malah lebih pede, akan lebih cerdas anak diajarin di rumah karena seikhlas-ikhlasnya guru masih kalah ikhlas sama ibunya sendiri. Harusnya sih begitu ya. Kira-kira demikian, Allah a'lam. Intinya hidup jangan maksa. Karena yang bikin susah kita itu bukan gak ada rezeki, tapi kita maksain sukanya. Intinya kalau ada nggak apa-apa. Antum tadi saya sampaikan ya, jangan salah nanti terka ya. Mau beli Ferrari itu boleh kalau duitnya ada. Kalau bisa beli cash kenapa enggak? Gitu kan ya. Mendingan beli Ferrari cash daripada beli kijang nyicil 5 tahun. Kira-kira begitu. Baik, Ustaz. Apakah boleh izin bertanya lagi, Ustaz? Masih ada 2 pertanyaan lagi sih. Boleh kita selesaikan 2 pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, izin ada yang bertanya, bagaimana jika berharta namun masih ingin mempertahankan hartanya, sementara masih banyak kewajiban yang harus diselesaikan, kemudian kehidupannya masih kurang, bagaimana cara untuk mengingatkan orang tersebut? Ustaz. Ya, semua akan kembali kepada hukumnya, pemahamannya. Maka itulah kenapa ngaji itu menjadi salah satu solusi. Hari ini ketika kemudian saya menjelaskan semacam tadi, walaupun mungkin menambah hanya sedikit dari pemahaman teman-teman, tapi paling tidak numpuk tuh ilmunya sedikit, ngendep. Nanti ngaji lagi, numpuk lagi, ngendep lagi. Ngaji lagi, numpuk lagi, ngendep lagi. Sampai akhirnya pemikirannya berubah. Dan pemikiran berubah itu tidak berbicara sehari 2 hari. Tetapi ini adalah proses yang bisa jadi sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Maka ya ajakin orang-orang ini untuk ngaji. Materinya nggak harus berkaitan dengan itu. Apa saja dulu nggak apa-apa. Yang penting dia sudah suka dengan ilmu. Nanti dia akan mencari tahu tentang itu. Nah setelah dia mencari tahu, pemikiran dia akan berubah insya Allah. Dan cara menggunakan uang dia akan berubah. Saya mau tanya, berapa banyak sih orang zaman sekarang yang sudah punya rumah atau rela nyicil rumah, tapi nggak kepikiran mau naik haji? Nah ini kan kemudian menjadi sesuatu yang, berarti persepsinya harus ada yang dibenahi. Karena beli rumah yang nggak diwajibkan Allah dia rela-rela ngutang, giliran sesuatu yang diwajibkan Allah dia nggak sungguh-sungguh. Ini kan berarti ada yang keliru. Nah dari sana kemudian butuh ngaji. Ajakin ngaji aja insya Allah jadi solusi. Tapi sabar, nggak bisa sehari 2 hari. Allahu a'lam, kira-kira demikian. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, anak adalah titipan dan rezeki yang Allah kasih. Tetapi karena suatu hal timbullah perceraian. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut supaya kita tetap bersabar dan mensyukuri skenario Allah tersebut, Ustaz? Ya, perceraian itu adalah sesuatu yang makruh kalau dalam hukum Islam. Standar hukum perceraian itu makruh, sesuatu yang tidak disukai, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Tetapi ya tidak berdosa sebetulnya. Karena kan memang hidup ini kan pilihan. Kalau rumah tangga sudah tidak bisa membangun ibadah di dalamnya dengan lebih baik, ya perceraian itu memang dibuat adalah menjadi salah satu solusi. Walaupun prosesnya Allah bikin sesusah mungkin tuh. Karena orang bercerai itu kan harus talak dulu. Sudahlah talak melewati 3 masa kuruk. Ya, dia tetap harus menjalin hubungan dengan istrinya selama 3 waktu masa haid. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan rujuk. Artinya perceraian adalah sebuah sistem pendidikan dalam rumah tangga juga sebetulnya. Nah, tapi ketika akhirnya putus perceraian, ya kita harus sabar dan ikhlas menerima apa yang sudah Allah tetapkan atas apa yang sudah kita pilih. Nah, jadi ya disyukuri saja. Nah, perkara teknis terkait anak ini bagaimana? Ya, ini kembali kemudian perlu dikonsultasikan kepada ulama. Karena saya pribadi karena mungkin belum dekat dengan kejadian semacam ini, kurang bisa memahami baiknya bagaimana. Tetapi yang jelas yang saya pahami, sebelum anak itu mumayyiz, dia harus kemudian didekatkan kepada ibunya. Karena dia masih butuh banyak bantuan daripada ibunya. Tapi setelah itu Allahu a'lam, coba nanti ditanyakan kepada orang yang memahami secara
secara fikihnya, fikih perceraiannya. Nanti kira-kira baiknya bagaimana. Ini ada yang bertanya lewat chat, ada yang kerja di suatu bank konvensional, pengennya keluar, tapi cari kerjaan yang lain saat ini masih susah. Anak sudah 2, mohon pencerahannya. Kerja di bank itu juga harus dibahas. Kerjanya apa? Karena di bank itu teman-teman yang terkait riba, itu kata Rasulullah ada 4. Nah, kalau kerja di bank itu nggak terkait yang 4 ini, sebetulnya pekerjaannya tidak haram, walaupun tidak barokah. Nah, 4 ini apa? 4 pelaku riba, yang pertama adalah pemberi riba, B, yang kedua penerima riba, C, yang ketiga itu adalah pencatatnya, D, yang terakhir adalah saksi. Maka di dalam bank, 4 jenis orang inilah yang kemudian terkena dosa riba. Siapa dia? Ya, pemberi riba bisa dari pihak bank maupun pihak nasabah, termasuk orang yang kemudian menaik turunkan suku bunga. Itu adalah pemberi riba dan turunan-turunannya. Yang B itu adalah pencatat. Dari mulai teller, kreditur, itu pencatat. Nanti juga dengan turunan-turunannya, misalkan pembuat aplikasi websitenya yang ada pencatatan ribanya. Nah, itu juga pencatat. Ya, walaupun kerjaannya coding program, tapi dia ikut termasuk dalam status pencatat. Contoh saksi. Saksi itu siapa? Orang yang biasanya harus ada ketika transaksi riba terjadi. Bisa kalau dari nasabah itu istri yang berhutang, itu biasanya harus ikut menyaksikan dan ikut tanda tangan. Atau notaris bisa jadi. Nah, dan turunan-turunannya. Maka Mbak coba klarifikasi orang yang ditanyakan ini di bank, itu termasuk pelaku riba atau tidak? Termasuk 4 kategori tadi atau tidak? Kalau termasuk 4 kategori tadi, saya nggak punya pilihan untuk ngejawab kecuali keluar. Lah kenapa? Karena riba itu dosa besar. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan dosa terbesar setelah syirik itu riba. Kenapa? Karena Ibnu Taimiyah merasa Allah tidak pernah memerangi hamba-hambanya atas dosa-dosa yang dilakukan hambanya kecuali orang yang mengambil riba terus-menerus. Nah, itu cerita tentang riba. Nah, bagaimana caranya agar kita berani keluar dari pekerjaan yang mengandung riba tadi? Ya, yang pertama, kalau saya ya, secara bodoh, dulu saya cuma berpikir begini. Walaupun saya dulu bukan orang yang ada di riba, tapi pekerjaan saya memang rada-rada abu-abu lah, rada-rada syubhat. Saya cuma berpikir begini. Coba nanti sampaikan ke orang yang kemudian kerja di bank tadi. Mas ini kerja di bank atas sesuatu yang Allah haramkan saja, Allah masih ngasih makan antum. Lah coba bayangkan kalau antum keluar dari sesuatu yang Allah haramkan untuk mengejar nafkah dari jalan yang halal, masa Allah telantarin sih? Minta Allah tanggung jawab dong. Nah, kira-kira gitu. Masa kita berdosa saja Allah kasih makan? Gitu kan ya? Masa terus kita nyari yang halal Allah telantarin? Kan nggak masuk akal. Allah kan maha pengasih lagi maha penyayang. Maka dari keyakinan inilah kita akan kemudian lebih kuat untuk keluar dari pekerjaan yang haram. Tapi kalau di luar 4 ini, Mas atau Mbak masih punya pilihan. Apa Mas contoh orang yang kerja di bank, tapi nggak termasuk 4 ini? Cleaning service misalnya, tukang parkir misalnya, satpam, tukang apalagi misalkan benerin mesin ATM misalnya, atau polisi yang kerja di bank, misalkan dia nganterin orang buat nganterin duit masukin ke ATM kan biasanya bareng sama polisi itu. Dokter misalkan saking gedenya banknya ada dokternya untuk jaga klinik di bank itu nggak dosa, nggak kena masalah riba, nggak ada masalah kerja di sana terus-menerus. Cuma memang karena perputaran uangnya adalah perputaran uang riba, pekerjaannya tidak haram tapi tidak berkah. Nah, itu beda cerita lagi, haram halal sama tidak berkah. Nah, berkah itu efeknya apa? Efeknya kalau pekerjaan itu berkah itu kita jadi mudah untuk taat sama Allah. Lingkungan kita baik, akhirnya kita jadi gampang untuk beramal soleh dan menjaga diri. Nah, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman. Makasih banyak sudah masuk waktu zuhur untuk Bintaro. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan yang lain bisa dititipkan ke panitia yang ngontak saya, nanti coba saya jawab lewat voice kalau ada kesempatan insya Allah. Boleh terkait materi atau di luar, nanti kalau misalkan ada yang nggak saya pahami, saya bisa tanyakan ke Ustadz saya insya Allah. Allahu a'lam bishawab, saya akhiri dengan
Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kesalahan teknis. Semoga itu juga menjadi pelajaran terkait rezeki yang bisa kita terima hari ini. Makasih banyak silaturahimnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung. Dan semoga kita bisa ketemu di kesempatan baik berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Umar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang sudah menghadiri menyaksikan kajian dari RC Payung ini. Semoga ilmu dan kemarin nanti semoga kita dapat memahami semuanya dari materi kajian tadi. Demikian kami selaku panitia dari LDK RC Payung mohon izin pamit, dan insya Allah untuk bulan depan semoga kita dimudahkan kembali bisa menghadiri kajian-kajian yang bermanfaat kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.